Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizka Ditya Putri Iskandar dari program studi akuntansi STIE Suta Atmaja. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu worksheet beserta dengan contoh soal dan pengerjaannya. Tapi sebelum itu di sini saya akan memberikan sekilas pembahasan terlebih dahulu mengenai apa itu siklus akuntansi untuk memberikan sedikit gambaran atau bayangan karena ini akan bersangkutan dengan worksheet tersebut. Siklus akuntansi. Yang pertama ini ada transaksi. Di transaksi ini tuh kita akan melakukan analisis transaksi atau pada konsep dasar akuntansi dapat diartikan sebagai aktivitas bisnis apapun yang berdampak langsung pada status finansial dan laporan keuangan bisnis tersebut. Lalu juga ada sistem pencatatan transaksi yang pada umumnya sistem pembukuan atau pencatatan transaksi yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan metode entry ganda, yang dimana setiap entry pada pembukuan ke akun memerlukan entry yang berlawanan ke akun berbeda yang menghasilkan entry jumlah seimbang. Entry jurnal ganda atau dua sisi terdiri dari debit dan kredit. Ini akan memastikan bahwa total debit akan selalu sama dengan total kredit. Lalu selanjutnya ada jurnal umum. Jadi jurnal umum ini tuh mencatatnya ke dalam jurnal umum. Jadi transaksi yang tadi udah dianalisis tuh dicatat ke dalam jurnal umum ini, atau sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Di sini ada juga fungsi dari jurnal umum, yaitu untuk fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Lalu selanjutnya ada buku besar. Di buku besar ini kita akan memposting ke dalam buku besar tersebut, atau buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Lalu juga ada bentuk dan contoh buku besar akuntansi. Ada bentuk T-account, terus ada skontro, dan ada juga bentuk stafel. Selanjutnya ada neraca saldo. Di neraca saldo ini kita akan mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar. Jadi neraca saldo atau trial balance ini adalah laporan pembukuan yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Perbedaannya dengan buku besar ini, kalau buku besar ini menunjukkan transaksi dengan akun, sedangkan neraca saldo ini hanya menunjukkan total akun, bukan masing-masing transaksi terpisah. Lalu selanjutnya ada AJP. Jadi AJP ini kita akan mencari saldo yang sebenarnya. Jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Selanjutnya adalah worksheet. Untuk worksheet sendiri yaitu adalah lembar kertas kerja. Selanjutnya akan lebih dijelaskan secara rinci lagi di slide selanjutnya. Worksheet atau neraca lajur, sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Nah, dalam praktik penyelenggaraan akuntansi secara manual ini ada 5 bagian yang ada di worksheet atau neraca lajur tersebut. Yang pertama ada neraca saldo, lalu ada AJP, ada NSD, ada laporan laba rugi, dan yang terakhir ada neraca. Di sini ada juga manfaat dari neraca lajur atau worksheet adalah sebagai referensi dalam memeriksa data, akun, dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Lalu juga menggolongkan, meringkas, dan mengevaluasi pencatatan transaksi. Lalu sebagai penunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir untuk mempermudah menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan pada saat pembuatan jurnal penyesuaian.
Lalu selanjutnya di sini ada transaksi, contohnya dari perusahaan jasa. Ini adalah contoh transaksi dari perusahaan jasa. Selanjutnya ada juga jurnal umum, diambil juga dari contoh perusahaan jasa. Dan ini adalah contoh jurnal umum perusahaan jasa. Selanjutnya ada buku besar, diambil dari contoh perusahaan jasa juga. Dan ini adalah contoh buku besar yang menggunakan T-account. Selanjutnya ada neraca saldo dari perusahaan jasa juga, dan ini adalah contoh neraca saldonya. Dan yang selanjutnya ada AJP, diambil dari contoh perusahaan jasa, dan ini adalah contoh AJP dari perusahaan jasa. Selanjutnya juga ada worksheet, diambil dari perusahaan jasa, dan ini adalah contoh worksheet yang belum terisi apa-apa, masih kosong. Ini nama akunnya juga masih kosong, dan kita akan mengerjakan di Excel bersama-sama. Di sini sebelumnya saya sudah mempunyai soal untuk dari jurnal umum sampai AJP. Ini adalah soalnya. Lalu di sini juga saya telah mengisi jurnal umum, buku besar, NS, dan AJP. Untuk jurnal umum dan buku besarnya kita sekilas saja, karena yang kita butuhkan untuk mengisi WS ini adalah NS dan AJP ini. Yang pertama, untuk mengisi worksheet ini kita harus memasukkan nama akun. Agar lebih mudah, karena ini di Excel, kita copy paste aja ya. Nah, di copy paste. Setelah itu kita tunda dulu jurnal, akun-akun yang ada di jurnal AJP. Kita simpen dulu, kita keep dulu, kita kerjakan yang NS-nya terlebih dahulu. Lalu setelah kita memasukkan nama akun, kita tinggal memasukkan nominal yang ada di neraca saldo ini. Nah, kita copy paste aja biar lebih cepat. Dimasukin ke sini. Lalu ini kan di neraca saldonya kas ada di debit, piutang di debit, perlengkapan di debit, asuransi, dan sampai peralatan ini ada di debit. Maka kita tulisnya di debit juga. Nah, untuk ini hutang dan modal ini kan ada di kredit. Maka di NS worksheet juga kita menulisnya di kredit. Ini sama dimasukkan di debit. Lalu selanjutnya pendapatan jasa ini ada salah. Lalu selanjutnya pendapatan jasa ini juga ada di kredit. Selanjutnya untuk beban gaji sampai beban telepon ini ada di debit. Nah, ini kan akun-akun yang di neraca saldo udah dimasukin ke worksheet. Nah, yang dari sini. Sebelum lanjut ke AJP, tadi saya lupa menjelaskan kalau misalnya neraca saldo ini tuh didapat dari buku besar. Dan diambilnya tuh dari saldo akhirnya gitu. Jadi dari buku besar ke neraca saldo kayak nyalin juga sih. Cuman nyalinnya tuh dari saldo akhir. Nah, selanjutnya kita memasukkan akun-akun yang ada di AJP. Yang pertama, kita lihat dulu nih, ini kan beban kerugian piutang. Di worksheet ini tuh akun beban kerugian piutang tuh udah ada belum? Karena di sini belum ada, berarti kita bikin akun baru. Nah, di sini. Ini boleh dilewat, boleh enggak, tapi kalau aku lebih enakan enggak dilewat. Nah, bikin akun baru. Terus selanjutnya lihat lagi nih cadangan kerugian piutang ada enggak di sini.
Kalau misalnya nggak ada, berarti bikin akun baru lagi. Lalu beban perlengkapan, dilihat beban perlengkapan belum ada, berarti bikin akun baru. Perlengkapan udah ada, ini perlengkapan udah ada, berarti nggak perlu bikin akun baru. Selanjutnya beban asuransi, kita lihat beban asuransi belum ada, berarti kita buat akun baru. Lalu selanjutnya asuransi dibayar di muka, kita lihat udah ada, berarti nggak perlu bikin akun baru. Sewa dibayar di muka belum ada, berarti bikin akun baru. Selanjutnya beban sewa, ini udah ada, berarti nggak perlu lagi. Iklan dibayar di muka belum ada, berarti bikin akun baru. Selanjutnya beban iklan, ini udah ada ya, ini beban iklan, berarti nggak perlu dibuat lagi. Selanjutnya beban penyusutan, ini belum ada, berarti bikin akun baru. Akumulasi penyusutan belum ada juga, berarti bikin akun baru. Selanjutnya pendapatan jasa, ini udah ada, berarti nggak perlu bikin akun baru. Pendapatan jasa diterima di muka belum ada, berarti bikin akun baru. Selanjutnya beban gaji udah ada, berarti nggak perlu bikin. Utang gaji belum ada karena ini utang usaha, berarti bikin baru. Nah, setelah ini kita tinggal memasukkan nominal-nominal yang ada di AJP tersebut. Nah, ini yang pertama, ini beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang ada di debit. Beban kerugian piutang, nah ini ada di debit. Kita ngisinya, kalau tadi kan NS berarti ngisi di kolom NS. Nah, sekarang AJP berarti kita ngisinya di kolom AJP juga. Ini di debit. Lalu selanjutnya cadangan kerugian di kredit. Beban perlengkapan debit. Perlengkapan di kredit. Beban asuransi di debit. Oh, beban asuransi ini belum ada atau udah deh? Oh, ini beban asuransi tadi di debit. Beban asuransi di debit. Lalu asuransi dibayar di muka di kredit. Sewa dibayar di muka debit. Beban dibayar di muka beban sewa di kredit. Iklan dibayar di muka di debit. Beban iklan di kredit. Beban penyusutan di debit.
akumulasi di kredit, pendapatan jasa debit, pendapatan jasa diterima di kredit, beban gaji debit, dan hutang gaji di kredit. Nah, lalu setelah ini untuk mengisi kolom yang ada di sini atau di NSD ini, caranya yaitu dengan cara menjumlahkan neraca saldo dan AJP ini. Karena di sini AJP-nya kosong, berarti ini kita tinggal pindahin aja. Kalau misalnya di sininya debit, di sini berarti simpan lagi di debit. Ini juga sama, disimpan di debit lagi. Nah, kalau kayak gini, berarti kita harus menjumlah. Ini saya menjumlahnya menggunakan apa ya? Ini kan debit 17.200.000. Karena ini di kredit berarti dikurang 15.100.000. Hasilnya yaitu 2.100.000. Nah, hasilnya ini disimpan di debit karena debit yang ini sama yang ini tuh nominalnya tuh masih gedean yang debit ini, berarti kita simpannya di debit yaitu 2.100.000. Nah, lalu selanjutnya sama, ini 8.100.000 dikurangi 2.500.000. Hasilnya 5.600.000. Ini juga sama, disimpan di debit karena nominalnya lebih gede yang debit. 5.600.000. Selanjutnya ini tinggal di copy aja karena di AJP-nya tidak ada transaksi. Ini juga sama 2. Nah, ini sama, tinggal disalin. Lalu ini di kredit 114.250 dikurangi 13.450. Hasilnya 100.800. Karena ini nominalnya lebih besar di kredit, berarti DNSD-nya disimpan di kredit senilai 100.800. Lalu kalau ini kan debit sama debit, berarti dijumlah 27 juta ditambah 11.200. Hasilnya 38.200. Ini karena debit sama debit ditambah, berarti disimpan juga di debit. Ini dikurang 6.500.000. Hasilnya 3.250. Ini disimpan di debit karena masih gedean debit. Ini juga sama, 3.600.000 dikurangi 2.250. Hasilnya 1.350. 1, 2, 3. Ini tinggal disalin aja 2 di debit semua. Ini juga salin di kredit, di debit. Ini di debit, ini yang di kredit.
Selanjutnya untuk ini tinggal di copy paste saja. Ini di debit posisinya, yang ini di kredit. Nah, setelah ini untuk mengisi kolom laba rugi dan neraca, kita tinggal membedakan bagian mana yang masuk dalam laporan keuangan laba rugi dan mana yang masuk ke neraca. Nah, kalau untuk kas ini berarti masuknya ke ini ke neraca, dan ini kan di debit, berarti ditulis lagi di debit, tinggal disalin aja. Nah, kayak gini. Terus juga piutang juga sama, masuk di sini. Lalu untuk perlengkapan, ini sama, masuk di sini. Lalu asuransi dibayar di muka 5.600.000, ini di sini. Peralatan juga di sini di neraca. Lalu hutang usaha, sama di sini. Ini karena di kredit berarti simpan lagi di kredit. Lalu bribe juga sama, simpan di sini. Untuk bribe di sini, ini kan di debit, berarti di debit lagi. Lalu selanjutnya pendapatan jasa, itu masuknya ke laba rugi. Ini kan di kredit, berarti di kredit lagi. Lalu beban gaji masuk ke sini juga. Beban gaji itu masuk ke laba rugi. Ini juga sama. Lalu beban iklan juga sama. Ini juga sama. Untuk cadangan kerugian piutang ini masuknya ke neraca. Ini berarti di kredit. Lalu untuk beban perlengkapan masuk ke laba rugi. Ini berarti di debit. Lalu untuk beban asuransi
ini masuknya ke sini juga. Lalu selanjutnya sewa dibayar di muka, itu masuknya ke sini, masuknya ke neraca di debit. Lalu iklan dibayar di muka, ini sama masuk di sini juga di neraca. Untuk akumulasi, untuk beban penyusutan itu masuknya di laba rugi, ini di debit. Lalu jika semuanya sudah terisi, di sini kita tinggal menjumlah atau mentotalkan. Karena ini pakai Excel, maka langsung aja masukin rumus. Ini juga sama. Untuk jumlah ini nanti harus sama dengan jumlah ini. Kalau misalnya nggak sama berarti ada yang salah. Ini juga AJP juga harus sama dengan jumlah AJP ini. Nah, ini kan enggak sama, enggak balance. Karena ini tuh buat menentukan laba atau ruginya nanti selisihnya. Jadi kalau misalnya yang ini enggak balance, itu enggak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari selisih. Jadi caranya itu yang ini dikurangi dengan yang ini. Di sini saya menggunakan kalkulator HP. 800 dikurangi 76, hasilnya yaitu 24. Hasilnya disimpan di sini. Hasilnya 24777 500. Lalu yang ini juga sama, 23865 dikurangi 266087.
500. Hasilnya sama, disimpan di sini juga. Nah, lalu di sini jumlahkan ini. Jadi 76022 500 ditambah 24777 500. Hasilnya adalah 800. Sini juga sama, 206 087 500 ditambah 24777 500. Hasilnya yaitu 23865. Nah, jadi ini akan sama dengan ini dan ini akan sama dengan ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada materi worksheet. Untuk kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.